Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Apakah Buddha yang Anda sebutkan juga berasal dari Taisu? Jelas, ini pertama kalinya Xuan mendengar gelar Buddha. Jadi dia mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Taisu? Apa yang terlalu kosong? Anda harus tahu bahwa kita semua berasal dari alam misterius surga barat. Buaya tirani melambaikan tangannya dan berkata. Mendengar itu Xuan tercengang. Jelas dia tidak pernah memikirkan bahwa mereka benar-benar berasal dari alam misterius surga barat. Jika tidak ada pertemuan di alam dewa kekacauan, Xuan mungkin tidak akan mengetahuinya. Tapi sekarang dia tahu alam misterius surga barat, yang juga merupakan salah satu dari 9 dunia terkuat. Hal ini terlihat dari informasi yang diperoleh dari pertemuan tersebut. Dan nomor ketiga juga berasal dari alam misterius surga barat. Dan beberapa pertemuan alam dewa kekacauan membicarakannya. Bahkan alam misterius surga barat itu damai, dan baru belakangan ini terjadi fluktuasi. Tetapi mengapa orang-orang kuat dari alam misterius surga barat bisa pergi bersama Taisu? Kenapa mereka muncul di Sensi? Dan saling membantu dengan Taisu? Tepat ketika melihat ekspresi Xuan berubah, mata buaya tiran berangsur-angsur menyipit. Bahkan ekspresi Raja Iblis Api Hitam juga sedikit berubah. Karena Xuan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia langsung menuju ke arah di mana mereka berdua berada. Hei, jangan datang ke sini, saya takut. Buaya tiran terkejut karena Xuan tiba-tiba bergegas ke arahnya. Jadi dia segera menghindar. Bahkan, meskipun Raja Iblis Api Hitam tidak mengatakan apa-apa, dia juga masih mulai mundur dengan kecepatan penuh. Namun saat Xuan mengubah posisi dengan kecepatan sangat tinggi dalam posisi semula, ruangan itu meledak seketika. Kemudian seekor beruang putih yang membawa cahaya yang menggelegar turun. Jika Xuan tidak menghindar, mungkin cakar beruang yang menyapu dengan kekuatan guntur akan mengenai Xuan. Berani sekali Anda berkomplot melawan saya. Mata Xuan menjadi gelap. Namun buaya tiran segera melambaikan tangannya dan buru-buru membuka mulutnya untuk berdalih. Itu tidak ada hubungannya dengan saya, jadi jangan pukul saya. Mendengar itu Xuan mendengus dingin, karena keduanya pasti sengaja menunda waktu, sehingga beruang putih memiliki kesempatan untuk membuat rencana. Tapi Xuan tidak mempedulikan keduanya, dan dia berbalik untuk melihat beruang putih raksasa di kejauhan, yang tingginya ratusan kaki. Kemudian sebuah tombak bencana muncul di tangan Xuan. Pada saat yang sama, Xuan menemukan guntur Hotian pada tombak pendek pemecah bencana. Jelas, baik itu nyala api atau guntur yang dimiliki Xuan, itu merupakan sumber kekuatan asli. Jadi meskipun guntur yang menyelimuti beruang putih itu merupakan guntur yang kuat, tapi dibandingkan dengan jantung guntur milik Xuan, masih terdapat perbedaan beberapa tingkatan. Setelah guntur Hotian menyelimuti tombak bencana, kemanapun dia menyapu, guntur yang menderu-deru langsung menuju ke arah beruang putih yang besarnya mencapai 100 kaki. Melihat pemandangan itu, beruang putih mengangkat cakarnya yang dipenuhi kekuatan guntur yang kuat, dan langsung menghantam tombak bencana dalam sekejap. Tuar! Namun di bawah ledakan yang bergema, guntur Hotian terus menghantam seluruh tubuh beruang putih dengan kekuatan guntur yang berdahsyat, sehingga langsung membuka beberapa lubang berdarah di tubuhnya, yang menyebabkan pendarahannya tidak berhenti. Asal-usul guntur, siapa orang ini? Sebenarnya orang ini memiliki diam sumber kekuatan asli. Seharusnya mustahil bagi api dan guntur secara bersamaan. Bagaimanapun, keduanya termasuk dalam atribut kekerasan. Jika keduanya tidak seimbang, maka tubuh orang ini bisa meledak dalam sekejap. Memikirkan hal ini, mata biru beruang putih itu menunjukkan keterkejutan. Kemudian tubuhnya yang tingginya ratusan kaki menyusut dalam sekejap. Dan sekarang, tingginya hanya setengah dari Xuan. Seperti anak beruang yang baru lahir dan terlihat sangat lucu. Bagaimanapun dia juga anggota klan beruang Xuan Li, tapi hanya untuk menghindari pukulan, dia berpura-pura menjadi manisan sekali.
Suara menghina buaya tiran datang dari sisi Xiaoyan. Melihat beruang di depannya yang tidak punya niat bertarung, Xiaoyan mengangkat tangannya dan mengambil kembali tombak bencana itu. Bukankah kalian berdua hanya mengulur waktu agar beruang ini memiliki kesempatan untuk menyerang? Kata Xiaoyan dengan dingin. Bagaimanapun Xiaoyan tahu mereka pasti mengetahui keberadaan beruang putih ini, dan mereka sengaja menunda waktu untuk menciptakan peluang dan kesempatan untuk berkomplot melawannya. Jadi Xiaoyan memukulnya dengan keras. Tuan, tenanglah. Ini sungguh tidak adil. Saya bersumpah demi penampilan saya. Jika saya berbohong, itu akan membuat penampilan saya menjadi lebih jelek. Buaya tiran berkata sambil mengangkat 4 jari. Tentu saja buaya tiran hanya memiliki 4 jari. Apakah Anda praktisi lain di sini? Xiaoyan bertanya dengan dingin. Sudah hilang. Mereka benar-benar sudah menghilang. Sekarang hanya 3 monster yang ada di sini. Buaya tiran merendahkan suaranya dengan sangat pelan. Sepertinya dia tidak bisa bernafas. Dia bahkan menyebut dirinya monster. Namun Xiaoyan tidak punya waktu untuk menghadapi mereka, karena kuncinya adalah menemukan jalan keluar dari sini sekarang. Seharusnya kalian sudah lama berada di ruang ini, kan? Jadi apakah kalian tahu di mana letak kekurangan ruangan ini? Atau apakah kalian memiliki cara pergi dari sini? Pada saat ini buaya tiran, Raja Iblis Api Hitam dan beruang putih, mereka semua berdiri di depan Xiaoyan. Sehingga Xiaoyan seperti seorang guru yang menegur para muridnya, dan mereka semua berdiri dengan patuh. Namun jika dilihat dari kinerja mereka, itu membuat Xiaoyan merasa sebenarnya mereka bukanlah seorang pengecut. Tapi ini lebih seperti mereka terbiasa takut dipukuli oleh seorang. Jadi mereka lebih baik menundukkan kepala daripada dibunuh. Saya tahu sedikit tentang ini. Buaya tiran berbicara lagi. Tapi sebenarnya masalah ini cukup rahasia. Cepat katakan. Xiaoyan mendengus dingin. Memang ada titik lemah di ruang ini, tapi tidak peduli seberapa lemahnya itu. Bahkan dengan kekuatan kami saat ini, kami tidak bisa membukanya. Hanya saja jika Anda ingin pergi, selain menerobos ruang ini sebenarnya ada cara lainnya. Buaya tiran berkata perlahan. Cepat, katakan dalam satu tarikan nafas. Xiaoyan menegur dengan marah, karena Xiaoyan tidak suka buaya tiran ini bertele-tele, seolah-olah dia ingin menghidupkan suasana. Namun cara ini cukup berbahaya, karena itu adalah makhluk yang membunuh semua binatang di ruang ini. Jika Anda bisa membujuknya untuk muncul, dengan kekuatan Anda pasti bisa membunuh babi gemuk itu. Buaya tiran berkata sambil memamerkan giginya. Rupanya dia sudah lama terkurung di sini dan sangat membenci Buddha makan. Jadi saat dengar ini, Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa ketiganya datang bukan untuk membunuh Xiaoyan, tapi mereka sedang menunggu penyelamat yang datang dari ruang ini. Menunggu seseorang dengan kekuatan yang lebih kuat muncul, dan kemudian dengan sedikit sanjungan, mereka berharap Xiaoyan bisa memimpin mereka keluar dari sini. Sebelumnya, Xiaoyan telah melakukan perjalanan melalui bintang-bintang ini, dan dia telah melihat kota-kota yang dipenuhi dengan makhluk hidup nyata. Karena jiwa mereka, segala sesuatunya tumbuh seperti semestinya. Adapun cara kedua yang disebutkan buaya tiran jelas tidak akan berhasil. Lagi pula ada Guyan di sisinya, jadi Xiaoyan tidak perlu melakukan cara yang kedua, dan dia hanya perlu menemukan kekurangan ruangan ini. Dan dengan kekuatan Guyan, seharusnya bisa menerobos untuk meninggalkan dunia ini. Ayo pergi ke tempat kelemahan ruang ini. Tuan, tetaplah seorang Bodhisattva, dan berbeda dengan monster seperti kami yang hanya ingin memakan orang. Saat berbicara, buaya tiran tiba-tiba cegukan, kemudian dia menggaruk kulit kepala dengan cakarnya, sehingga mengeluarkan suara berderak. Ketika dia menyeringai, Xiaoyan bahkan bisa melihat ada jari manusia di antara giginya. Tuan, Anda bisa ikut dengan kami. Hai Anda, cepat berubah menjadi lebih besar dan bawa saya ke sana. Sambil berbicara, Xiaoyan menatap beruang putih atau Bai Xiong yang berpura-pura menjadi lucu, sehingga Bai Xiong tercengang.
Kemudian tubuhnya berubah menjadi ratusan kaki. Segera Soyen segera duduk di bahunya dan berubah menjadi pelangi panjang yang menyapu ke arah depan. Namun pada saat ini sebuah celah besar tiba-tiba muncul di angkasa, seolah-olah ruang itu terkoyak. Saat melihat ke sepanjang celah ruang itu, ada sebuah mata yang terbuka. Dia berbalik dan menatap ke dalamnya, kemudian melihat bulan di cermin dalam ruangan ini. Sepertinya ini adalah dunianya. Mati! Sebuah teriakan tajam tiba-tiba bergema, dan pada saat yang sama dada ketiga monster itu terasa sesak, dan segera seteguk darah menyembur keluar dari mulut mereka. Namun Soyen tidak merasakan apapun. Dia hanya mengangkat kepalanya dan menatap mata yang mengintip di celah itu. Tepat ketika Soyen memancarkan niat membunuh yang kuat, mata besar itu tertuju pada Soyen sebentar, kemudian segera menghilang. Bahkan retakan ruang itu juga menghilang. Apakah dia selalu seperti ini? Soyen bertanya dengan serius. Bukan itu masalahnya. Meskipun kami adalah monster, tapi dia juga bukan orang baik, kata buaya tiran dengan magian. Ayo cepat, keterlambatan akan membawa perubahan. Soyen segera mengingatkan, karena sudah tidak ada penundaan lebih lanjut. Ketiga pelangi panjang di kehampaan semuanya bergerak maju dengan kecepatan penuh. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.